Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Charles Sylvester dengan NIM B1A123102. Saya Stefan Alexander dengan NIM B1A123103. Saya Zaini Al-Badri dengan NIM B1A12316. Dengan saya Indra Sakti dengan NIM B1A1231122. Baik, sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama yaitu pengertian dari pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha berdasarkan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, jenis-jenis pemutusan hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Terdapat beberapa jenis pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam undang-undang. Jenis-jenis PHK yang pertama yaitu PHK demi hukum. Terjadi secara otomatis ketika masa kontrak berakhir, karyawan meninggal dunia atau karena pensiun. Yang kedua, PHK karena pelanggaran perjanjian kerja. Dilakukan jika karyawan melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, biasanya setelah diberikan peringatan. Yang ketiga, PHK karena kesalahan berat. Dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran serius seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya. Yang keempat, PHK karena kondisi tertentu, meliputi situasi seperti sakit berkepanjangan, kebangkrutan perusahaan, atau kondisi lainnya yang mempengaruhi kelangsungan kerja. Yang ketiga, selanjutnya tentang prosedur pemutusan hubungan kerja. Setiap jenis PHK memiliki prosedur dan ketentuan hukum yang harus diikuti untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Pemutusan hubungan kerja atau PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja. Prosedur PHK memiliki beberapa langkah. Yang pertama, pemberitahuan perusahaan memberitahu alasan PHK secara tertulis 14 hari sebelum tindakan. Musyawarah mengadakan untuk mencapai kesepakatan mengenai dan pesangon. Jika tercapai kesepakatan, harus dituangkan dalam perjanjian bersama yang didaftar ke pengadilan hubungan industrial. Yang ketiga, mediasi. Jika tidak ada kesepakatan, mediasi dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja atau pengadilan. Yang keempat, pembayaran pesangon. Perusahaan wajib membayar pesangon sesuai masa kerja karyawan. PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang sah. Selanjutnya, akibat-akibat dari pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu akibat bagi tenaga kerja. Yang pertama, hilangnya mata pencarian yang membuat karyawan kehilangan sumber mata pencariannya. Yang berarti mereka tidak lagi memiliki pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan. Yang kedua, yaitu tentang kesulitan finansial. Tanpa pekerjaan, karyawan sulit untuk mengelola keuangan harian, termasuk bayaran tagih, pembayaran listrik, air, dan lain-lain. Ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tentang stabilitas emosional. PHK juga dapat menyebabkan stres emosional yang tinggi seperti kecemasan dan depresi, terutama jika karyawan belum siap menghadapi situasi ini. Selanjutnya itu akibat bagi perusahaan. Akibat bagi perusahaan yang pertama yaitu kehilangan talenta. PHK berarti kehilangan talenta yang potensi yang dapat memperlambat proses pengembangan bisnis dan meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi tentang pencegahan untuk mengurangi dampak negatif PHK bagi karyawan. Perlu bersiap-siap dengan beberapa strategi seperti yang pertama, menyiapkan aset berharga. Memiliki aset berharga seperti rumah dan kendaraan dapat membantu dalam menghadapi masa transisi. Melakukan pembayaran kontinu, menguasai skill baru, dan meningkatkan kompetensi profesional dapat meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan baru. Dengan demikian, pemahaman tentang akibat PHK dapat membantu individu dan organisasi dalam menghadapi tantangan yang muncul dari pemutusan hubungan kerja. Sekian hasil paparan dari diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.